Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eno Ajeng Puspita Rahayu dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul barang publik dan eksternalitas. Nah, di sini saya akan membahas tentang sifat barang publik dan sumber daya milik bersama. Barang publik atau public good adalah barang-barang yang tidak memiliki sifat eksklusivitas maupun sifat bersaing. Artinya siapa saja bisa dicegah untuk memakai atau memanfaatkan barang ini. Contohnya seperti udara, cahaya matahari, saluran radio, dan lain-lain. Sifat barang publik memiliki dua sifat. Yang pertama, non-rivalry, bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk menggunakan barang tersebut. Contohnya itu dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih dan sinar matahari, maka orang-orang di sekitar kita juga akan melakukan manfaat yang sama. Selanjutnya, non-excludable, bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Contohnya, masyarakat membayar pajak kemudian digunakan untuk penyelenggara jasa. Mereka yang tidak membayar pun juga dapat memanfaatkan fasilitas yang sama. Pada intinya, tidak ada yang dikecualikan dalam manfaat penggunaan barang publik. Selanjutnya, sumber daya milik bersama. Sumber daya milik bersama adalah barang-barang yang tidak memiliki sifat eksklusivitas namun memiliki sifat bersaing. Contohnya seperti ikan-ikan yang ada di laut. Tidak ada yang melarang seseorang melakukannya. Tidak ada yang melarang seseorang menangkap ikan di laut. Namun pada saat seseorang melakukannya, maka jumlah ikan di laut akan berkurang, dan hal tersebut dapat mengurangi kesempatan orang lain dalam melakukan hal yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian B, yaitu eksternalitas dan jenisnya. Menurut N. Gregory Manky, eksternalitas adalah dampak yang timbul karena tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang atau pihak itu tidak membayar maupun mendapat kompensasi dari dampak tindakan tersebut. Eksternalitas ini pada dasarnya timbul karena aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan. Dalam pandangan ekonomi, eksternalitas dan ketidakefisienan timbul karena salah satu atau lebih dari prinsip-prinsip alokasi sumber daya yang efisien tidak terpenuhi. Karakteristik barang atau sumber daya publik, ketidaksempurnaan pasar, kegagalan pemerintah merupakan keadaan di mana unsur hak pemilikan atau pengusahaan sumber daya itu tidak terpenuhi. Dan apabila semua faktor ini tidak dipenuhi, maka eksternalitas dan ketidakefisienan ini tidak bisa dihindari. Jika dibiarkan, maka akan memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap ekonomi, terutama dalam jangka panjang. Dan bagaimana mekanisme timbulnya eksternalitas dan ketidakefisienan dari alokasi sumber daya sebagai akibat dari adanya faktor di atas dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut. Yang pertama, keberadaan barang publik. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Dan yang kedua, ketidaksempurnaan pasar. Masalah lingkungan bisa juga terjadi ketika salah satu
partisipan di dalam suatu tukar-menukar hak-hak kepemilikan mampu mempengaruhi hasil yang terjadi. Hal ini bisa terjadi pada pasar yang tidak sempurna, seperti pada kasus monopoli. Dan yang ketiga, kegagalan pemerintah. Sumber ketidakefisienan atau eksternalitas tidak saja diakibatkan oleh kegagalan pasar, tetapi juga karena kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan karena kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok tertentu yang tidak mendorong efisiensi. Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah untuk mencari keuntungan melalui proses politik. Eksternalitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas produksi yang positif dan negatif, dan eksternalitas konsumsi yang positif dan negatif. Yang pertama, eksternalitas produksi yang positif ini terjadi bila kuantitas keseimbangan pasar lebih besar daripada kuantitas optimum. Maksudnya adalah barang-barang yang dihasilkan dalam produksi tersebut memberikan manfaat yang lebih besar daripada ongkos yang harus ditanggung oleh masyarakat karena keberadaan produk tersebut. Misalkan saja produk pendidikan manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Komputer jelas memberikan dampak positif yang manfaatnya lebih besar daripada negatifnya, dan handphone jelas memberikan dampak positif yang lebih besar daripada negatifnya. Meskipun keberadaan komputer dan handphone sering disalahgunakan. Selanjutnya, eksternalitas produksi yang negatif ini terjadi bila kuantitas keseimbangan pasar lebih kecil dari kuantitas keseimbangan optimum. Dalam arti biaya sosial yang ditanggung oleh masyarakat atas kegiatan produksi dan hasil produksi lebih besar daripada manfaatnya. Contohnya, daun ganja sangat bermanfaat bagi kedokteran dan bumbu masakan. Akan tetapi, melalui proses yang rumit, daun ganja itu kemudian dijadikan zat aditif yang dikonsumsi untuk meningkatkan vitalitas tubuh yang berlebihan, sehingga merusak tubuh dan saraf bagi penggunanya. Yang kedua, eksternalitas konsumsi yang positif dan negatif. Yang eksternalitas konsumsi positif terjadi apabila kuantitas konsumsi optimum lebih besar daripada kuantitas keseimbangan pasar. Misalkan konsumsi pendidikan dan pelatihan magang. Semakin banyak orang yang terdidik, masyarakat atau pemerintahnya akan diuntungkan. Pemerintah akan lebih mudah merekrut tenaga cakap, sehingga pemerintah lebih mampu menjalankan fungsinya dalam masyarakat. Dalam kasus ini, nilai sosial juga lebih besar daripada kuantitas yang diinginkan pasar secara pribadi. Dan yang kedua, selanjutnya, eksternalitas konsumsi yang negatif terjadi apabila kuantitas konsumsi optimum lebih rendah daripada kuantitas pasar. Misalkan, mengonsumsi alkohol berlebihan dan menggunakan narkoba. Kemudian si peminum lantas mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk atau setengah mabuk, sehingga membahayakan pemakai jalan lainnya. Dalam kasus ini, nilai sosialnya lebih tinggi daripada nilai pribadinya. Dan kuantitas minuman beralkohol yang optimum secara sosial lebih rendah daripada kuantitas yang ada di pasar. Kemudian jenis-jenis solusi swasta untuk eksternalitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, solusi pihak swasta. Dalam prakteknya, bukan hanya pemerintah saja yang perlu dan dapat mengatasi eksternalitas, melainkan juga pihak-pihak non-pemerintah, baik itu pribadi,
kelompok, maupun perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. Pada dasarnya, tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah maupun pihak swasta adalah untuk mendorong alokasi sumber daya agar mendekati kondisi yang optimum secara sosial. Upaya yang dilakukan oleh pihak swasta dalam mengatasi persoalan eksternalitas melalui konsep CSR yang dimaksudkan sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan. Yang kedua, teori Marcos. Teori Marcos merupakan suatu pendapat bahwa jika pihak-pihak swasta dapat melakukan tawar-menawar mengenai alokasi sumber-sumber daya tanpa harus mengeluarkan biaya, mereka dapat menyelesaikan masalah eksternalitasnya sendiri. Teori Marcos menyatakan bahwa jika pasar diperbolehkan untuk berfungsi secara bebas, maka akan tercipta alokasi sumber daya yang efisien. Teorema ini sangat menekankan bahwa pentingnya diberikan hak milik pada proses pasar tanpa memandang kepada siapa hak milik tersebut diberikan. Agar solusi yang ditawarkan cost ini efisien, maka perlu dipenuhinya dua asumsi, yaitu asumsi pertama, biaya transaksi rendah, dan asumsi kedua, kerusakan yang terjadi dapat diukur. Selanjutnya adalah kebijakan publik mengenai eksternalitas. Ketika eksternalitas muncul, maka akan mengakibatkan alokasi sumber daya itu tidak efisien. Oleh karenanya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa tindakan, yaitu dengan menerapkan kebijakan berdasarkan pendekatan komando dan kontrol, atau bisa juga dengan menerapkan kebijakan pendekatan pasar. Namun, para perekonom itu lebih memilih opsi yang kedua, yaitu dengan menerapkan kebijakan pendekatan pasar, di mana pendekatan ini lebih baik dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya. Kebijakan pasar akan mendorong para pembuat keputusan di pasar swasta untuk secara sukarela memilih mengatasi masalahnya sendiri. Ada 4 kebijakan yang ada, yaitu regulasi. Regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia dengan aturan, di mana pemerintah dapat melarang atau mewajibkan perilaku mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Contohnya, pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundangan nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Yang kedua adalah kebijakan rencana tata ruang wilayah atau kota. Kebijakan ini berbentuk interferensi guna meminimalkan eksternalitas akibat pemanfaatan ruang perkotaan secara berlebih. Contohnya, pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang menjadi sangat penting, karena setiap rencana pembangunan perkotaan harus mengacu pada rencana tata ruang kota. Yang ketiga adalah pajak biogovin. Pajak biogovin adalah merupakan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi eksternalitas. Dengan diwajibkannya pembayaran pajak, maka menyebabkan peningkatan harga komoditi yang diproduksi berkurang, sehingga jumlah komoditi yang diminta menjadi berkurang juga. Selanjutnya adalah subsidi. Ketika manfaat sosial telah melampaui batas pribadi, maka subsidi harus diberikan kepada konsumen atau produsen.
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.